Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi, jangan lupa teman-teman semuanya saya ingatkan, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Jangan berpikir apa iya sih, apa bener sih kalau kita sering nulis doa itu, doa kita dikabulkan sama Allah. Udah jangan pikir yang aneh-aneh, lakukan saja. Lakukan saja, percaya teman-teman semuanya, makin kita banyak berdoa, makin kita banyak menuliskan impian, insya Allah satu saat nanti doa-doa impian kita itu akan diwujudkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, kita langsung ke materi aja. Gini teman-teman semuanya, Pak, saya sudah berusaha melakukan sholat wajib secara rapi, secara tertata, baik waktunya, kemudian dari segi wudhunya, sesuai yang saya pelajarin, mulai dari wudhu disempurnakan, kemudian waktunya, sholatnya sudah saya kerjakan, bahkan sholat-sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyah saya kerjakan. Kemudian saya juga sudah ngamalin sholawat Jibril satu hari itu saya targetin 10.000 setiap hari. Kemudian saya juga sudah berusaha ngamalkan istighfar satu hari itu 1000 kali seperti yang Bapak bilang. Tahajud juga saya kerjakan, walau sebenarnya itu nggak rutin tiap hari, tapi dalam seminggu itu saya berusaha mengamalkan sholat tahajud itu paling yang bolong 1 kali atau 2 kali. Itu pun disebabkan karena saya capek kerja gitu, tapi saya tetap berupaya Pak. Kemudian baca surah Al-Waqiah, kemudian baca surah Al-Mulk, Yasin sudah saya lakukan, walaupun memang nggak rutin tapi tetap saya amalkan. Tapi kok saya merasa hidup saya berbeda Pak. Berbeda itu, masalah itu makin banyak, ujian itu datangnya makin banyak. Saya berharap dengan mengamalkan itu kemudahan datang, rezeki itu mudah, kok sekarang sebaliknya Pak. Sehingga saya kadang-kadang itu bingung, saya heran harus amalan apa lagi yang saya kerjakan. Saya berusaha minta ijazah amalan ke guru-guru, kemudian saya lihat YouTube, saya bingung Pak, tolong kasih pencerahan apa yang harus saya lakukan, apa doanya, apa cara saya salah, apa zikir saya salah. Itu yang bertanya saya ke situ, yang bertanya begitu banyak teman-teman semuanya. Intinya itu setelah dia melakukan riyadhah kok hidupnya makin susah, kok rezekinya itu makin sulit, malah ujian itu datang tuh bertubi-tubi. Padahal kalau saya dilihat tuh kan testimoni-testimoni di YouTube itu mereka ngamalkan sholawat, istighfar, bahkan janji Allah sendiri mengatakan bahwa siapa orang yang ngamalkan istighfar, insya Allah dimudahkan rezekinya, dikasih rezeki yang tak terduga-duga. Kok ini saya sebaliknya Pak? Nah itu yang bertanya ke saya itu banyak banget mengenai itu. Nah saya akan jawab teman-teman semuanya, saya akan jawab yang insya Allah jawaban ini ya ini juga sesuai pengalaman karena saya juga pernah berada di posisi itu. Saya juga dulu sudah mengamalkan ya, bahkan seibadah saya itu kalau dibilang tuh overdosis saat itu, tahajudnya sampai 11 rakaat, sholat duhanya, sholat hajat, semua saya kerjakan. Tapi yang terjadi kok malah hidup saya itu rasanya kok makin sulit, ujian tuh makin banyak, rezeki nggak mudah. Nah sehingga saat itu pun saya bertanya-tanya, sama tuh seperti yang Bapak bertanya ke saya itu, saya bertanya-tanya tuh ada apa sih sebenarnya, apa cara saya salah dan lain sebagainya. Nah baik teman-teman semuanya, ketika kita sudah riyadhah, sudah berusaha meningkatkan kedekatan kita sama Allah, berusaha kita mengamalkan amalan, menjaga sholat, kemudian kita tahajud, kita sholawat, kita istighfar, baca, pokoknya mengamalkan ya, amalan-amalan riyadhah gitu ya. Terus yang terjadi pada diri kita tuh ujian makin banyak, hidup makin sulit, rezeki kok rasanya susah. Saya harus gini teman-teman yang menyikapinya, harus dipahami bahwa ujian itu tetap pasti datang, dan saya katakan sabar teman-teman semua, jangan Anda langsung berputus asa dulu. Ujian dihadirkan Allah itu bukan Allah tuh nggak dengar doa kita. Ujian dihadirkan sama Allah tuh makin didatangkan masalah, makin didatangkan kesulitan, itu bukan Allah nggak dengar doa kita. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu ya, kalau bisa saya bilang bahasanya hukuman kayaknya ya itu aja deh gampangnya ya kan. Anggap saja ujian dan masalah yang datang bertubi-tubi itu sebagai hukuman kita, hukuman akibat dosa-dosa kita. Nah gini, selama ini mungkin kita banyak maksiat, lupa sama Allah, ibadah wajib maupun sunnah nggak kita kerjakan, terus kita dikasih masalah sama Allah dengan banyak utang, lalu
kita berusaha taubat, nggak melakukan lagi, kita memperbaiki ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak melakukan ibadah-ibadah. Terus yang terjadi, kok makin ujian yang datang, kok makin masalah yang datang. Itu sebenarnya cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman. Artinya kita dicuci dulu itu, dibersihkan dulu dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan kesabaran kita. Jadi kalau sebenarnya ketika kita diuji sama Allah dengan kesulitan, terus kita sabar, itu sebenarnya pencucian dosa. Apa sih bahasanya kok pencucian dosa? Pokoknya itu termasuk jalan ampunan sama Allah. Makanya itu saya dulu ya, berdoanya itu begini, ya Allah, jika memang kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali kita harus sabar dan ridho menerima itu semuanya. Nggak ada cara lain teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar tetap bertahan, berusaha untuk kuat. Makanya saran saya ya, saat ini yang Anda sedang berjuang untuk melunasin hutang, saran saya itu sebenarnya jangan cari solusi dulu. Jangan terus langsung tancap gas cari solusi dulu, jangan teman-teman semuanya. Lebih bagus saran saya itu cari Allah dulu, kejar ampunan Allah dulu. Terus gimana hutangnya? Kan kita harus cari jalan keluar, sementara kita udah ditagih, dipaksa, diancam, masa nggak cari solusi? Kan gitu pertanyaannya ya. Iya, saya ngerti, saya paham. Pastinya kita cari solusi ya, cari cara bagaimana kita bisa bayar hutang kita. Tapi teman-teman semua harus diingat, solusi itu milik Allah. Solusi itu akan dihadirkan sama Allah kalau kita datang dan berusaha dekat padanya. Artinya kalau kita yang kita cari ampunan Allah dulu, kita kejar ampunan Allah dulu, kita menyadari bahwa semua itu karena dosa dan kesalahan kita, maka yang terjadi adalah Allah tidak langsung memberikan solusi, tapi yang Allah hadirkan, yang Allah berikan pertama kali apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati teman-teman saya. Makanya banyak orang yang riyadhah itu ya, pasti hatinya tenang. Ketenangan itu dihadirkan sama Allah, tujuannya supaya pikiran kita jernih, lantas kita berpikirnya itu pun jadi jernih, sehingga kita punya ide-ide yang cemerlang, kita bisa menemukan ide-ide untuk mencari uang gitu ya. Petunjuk itu akan datang teman-teman semuanya. Tapi kalau kita langsung main tancap gas cari solusi, apalagi sudah mentok nih ya, sudah mentok, Anda sudah berusaha sini nggak ketemu, Anda paksain cari jalan keluar, itu makin nggak ketemu, makin ketutup. Makanya saya selalu bilang, kalau sudah seperti itu signal, tanda dari Allah bahwa supaya kita itu datang dulu kepadanya, kembali kepadanya, minta sama Allah. Itu teman-teman maksudnya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda sudah berusaha riyadhah, tapi ujian makin banyak, masalah makin datang, kok kesulitan itu makin sulit, kemudian kita seolah nggak menemukan solusi, nggak menemukan jalan keluar, saya katakan sabar teman-teman semua, tetap bertahan, berusaha untuk tetap baik sangka, dan berusahalah tetap istiqomah mengamalkan itu. Amalkan terus teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kalau prosesnya saat ini ada sedang kesulitan, padahal Anda sudah ibadah, sudah ngamalin banyak amalan seperti yang saya katakan tadi, saya katakan sabar teman-teman semuanya. Di situ Anda diuji. Allah ingin dengar suara hati kita, apakah kita sabar, apakah kita ridho menerima ujian itu. Kalau kita sabar, kalau kita ridho dengan ujian itu, percaya deh, ketika kita ridho dengan ujian yang datang dari Allah, masalah yang diadakan sama Allah, percaya deh Allah akan ridho, dan disitulah nanti solusi akan dibuka sama Allah, yang kita nggak tahu solusinya itu dari mana. Kita nggak pernah tahu nih teman-teman semuanya, dari mana sih Allah nanti itu bisa menyelesaikan masalah kita, dari mana sih jalannya nanti Allah itu bisa lunasin utang kita. Yang jelas Allah itu punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Allah itu punya banyak jalan, punya banyak cara lah untuk bisa melunasin semua utang-utang kita. Intinya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kita nggak bisa menerka-nerka, oh mungkin nanti caranya seperti ini, oh mungkin nanti dari sini. Kita berpikir kita memulai bisnis ini, berharap dengan bisnis itu nanti hutang kita lunas. Belum tentu teman-teman semuanya. Belum tentu, bisa jadi dari cara yang lain, cara yang tak terduga-duga. Banyak hal teman-teman semuanya. Jadi intinya saya katakan sabar dulu. Sabar dan bertahanlah. Terus lakukan, teruslah berusaha berbaik sangka meski hati kita rasanya sakit, pedih, bingung, kita dimaki-maki, kita cemas, kita takut, segala macamnya. Sabar teman-teman semuanya. Jadi bertahan teman-teman semuanya. Percaya deh omongan saya. Di balik dari ujian yang Allah berikan itu ada kebahagiaan. Ada hadiah yang sudah Allah siapkan
kalau kita benar-benar sabar dan ridho menerima itu semua. Tapi nggak tahan Pak, benar-benar saya nyerah, benar-benar saya bingung, benar-benar saya nggak tahu harus berbuat apa. Anak saya terlantar, keluarga saya itu berantakan gara-gara ini semua. Ya saya ngerti teman-teman saya, tapi nggak ada cara lain. Itulah membuktikan bahwa kita ini lemah. Itulah bukti bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini terbatas, kita ini benar-benar lemah. Yang kuasa itu Allah. Kita mau maksa seperti apapun, mau kita seperti ini, begini, mau protes, mau menjerit, nggak bisa. Karena memang ketetapan Allah tuh sudah terjadi. Mau nggak mau kita harus menjalani itu semua. Tapi yang harus diyakini teman-teman semuanya, harus paham dan harus benar-benar diyakini bahwa nggak mungkin Allah tuh ngasih ujian, ngasih masalah di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Itu harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita supaya kita ini meski hati kita ini teriris-iris, kita ketakutan, kita rasanya mau putus asa, tapi kita tetap berupaya bertahan dengan tertati-tati, dengan tangisan air mata, karena memang begitulah perjuangan. Tidak ada yang mudah dengan yang namanya perjuangan. Pasti ada pengorbanan, ada sakit, ada jatuhlah, tertati-tati. Itulah prosesnya. Tapi di balik dari itu semua Allah sudah katakan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, perkara kita ditekan, diancam, hadapin saja, nikmatin saja, nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Terima resikonya dan sadari bahwa memang semua itu karena dosa dan kesalahan, nggak ada lain. Jadi terus amalkan, terus rutinkan, teruslah berdoa sama Allah. Bila perlu itu yang pernah saya sampaikan. Kalau sudah keadaannya seperti itu, saya katakan udah banyak-banyak minta ampun aja sama Allah. Banyakin istighfar dan jangan lagi sibuk cari amalan. Sudah amalkan saja yang sudah Anda amalkan. Kalau saran saya, ya udah jangan sibuk-sibuk cari amalan lagi deh. Sudah cukup itu aja seperti yang Anda lakukan. Tahajud diupayakan, sholat dijaga, sholawat, istighfar itu tetap amalkan sampai nanti. Gini teman-teman, ada saatnya nanti Anda menangis bukan lagi karena ujian, tapi Anda menangis karena doa dan impian Anda sudah dikabulkan sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.